sehat selalu ya. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita mau ice breaking dulu ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau gerak-gerakin badan kita. Lagu pertama kita mau menyanyikan Kapalku Miring. Sekarang letakkan tangannya seperti ini ya. Ayo kita nyanyi. Kita siapkan dulu Alkitabnya dan minum cerianya. Kalau udah, kita tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Kota.
22, besarlah kasih Bapakku. Yuk kita nyanyi bersama. Nah adik-adik, sebelum kita memulai jumpa kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah memberikan berkat pada kami agar dapat mengikuti ibadah online kembali ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa, agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik ya Bapa, dan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik pula. Dengarkanlah doa kami. Amin. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman, kita menyanyikan terlebih dahulu Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik, selamat pagi. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Ya, tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Layan dalam bentuk cerita, kita melakukan apa dulu? Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena di pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui cerita oleh Kakak Layan. Tuhan, kiranya kami bisa mengerti dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada kami karena kami mau mendengar. Amin. Hai, selamat pagi. Tadi kita sudah berdoakan ya. Nah, ayo anak-anak, sudah dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Kita membaca sama-sama ya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatannya yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di tanah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka
yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan kita pagi ini tentang hakim-hakim. Pasti kalian sudah tahu ya, tugas hakim itu apa. Kalau di Indonesia, tugas hakim untuk menghakimi orang yang salah atau menyelesaikan orang yang punya masalah. Ya. Nah, bacaan tadi di Israel menceritakan bahwa bangsa Israel pernah dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, kalau di Israel, apa tugas hakim-hakim itu? Kalau di Israel, tugas hakim-hakim adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Ada juga hakim Otniel, hakim Ehud, hakim Gideon, banyak hakim yang lainnya ya. Nah, hari ini kita belajar tentang siapakah hakim-hakim dalam kisah kehidupan umat Tuhan. Dan menceritakan tentang kisah bangsa Israel di tanah Kanaan. Nah, kita tahu kan perbudakan Israel di tanah Mesir dan pembebasan Israel dari Mesir oleh Tuhan melalui Bapak Musa. Cerita minggu kemarin, bagaimana Bapak Musa memimpin bangsa Israel dari kejaran para musuh. Nah, jadi Bapak Musa adalah pemimpin Israel saat keluar dari tanah Mesir. Mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun Sinai. Nah, setelah dipimpin oleh Bapak Musa meninggal, maka diganti oleh Joshua. Bapak Joshua ini yang membawa Israel masuk ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian. Bahkan Bapak Joshua yang merobohkan tembok Jericho. Bapak Joshua pada waktu itu dan orang tua-tua yang merobohkan tembok Jericho sudah tua sekali, maka mereka meninggal. Atau karena usia sudah tua ya. Nah, jadi dulu waktu dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan itu, Tuhan kan sudah berjanji kepada nenek moyang Israel, pada opa, oma, orang tua mereka, bahwa Tuhanlah yang mengasihi mereka, sehingga Tuhan yang memberikan tanah perjanjian itu. Lalu orang tua, oma, opa, Bapak Joshua, Bapak Musa, mereka juga berjanji mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan bukan kepada dewa-dewa yang lain. Yang tadi Oma sudah ceritakan kan, karena Bapak Joshua dan orang tua-tua sudah meninggal, maka terus ada keturunannya, ya. Ada keturunan Israel yang masih muda-muda.
Israel yang muda-muda keturunan dari Bapak Joshua, semua nenek-nenek, opa-opa, oma-oma itu sudah ada yang muda-muda. Tapi mereka gimana? Generasi yang baru itu, mereka itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak Tuhan. Justru mereka menyembah dewa-dewa yang lain. Menyembah kepada Baal. Ya. Nah, sekarang bagaimana akibatnya? Kalau sudah begitu. Menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Kepada dewa. Tidak menyembah kepada Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya, kalau perang, Israel selalu kalah, dikuasai bangsa lain. Kalau sudah dikuasai bangsa lain, otomatis mereka kan dijajah tuh. Harus bayar pajak, harus kerja keras. Nah, itulah akibat tidak taat kepada Tuhan. Ya. Lama-lama mereka juga sedih. Lama-lama mereka berpikir, kenapa kok hidup saya kok jadi begini sih? Dulu-dulu kok enggak sih, orang tua saya enak, opa oma saya enak hidupnya, tenang, tentram, damai. Dengan semua kejadian yang dia alami, sakit, pedih, susah. Generasi muda yang Israel muda itu, mereka lama-lama berpikir. Akhirnya mereka bertobat. Ya. Mereka bertobat sampai berteriak minta tolong. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Karena mereka sudah menyadari mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tuhan tidak suka. Tuhan marah. Kalau Tuhan sudah marah, akibatnya kita akan susah dalam segala hal. Nah, begitu juga Israel baru itu langsung mereka bertobat. Mereka bertobat dengan segala kejadian yang dialaminya itu mereka bertobat. Kan umat Israel itu Tuhan sangat mengasihi mereka. Setelah mereka berteriak minta tolong, minta dikeluarkan dari segala kesusahan mereka, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar minta tolong mereka. Tuhan mengampuni mereka. Mengampuni Israel baru. Nah, setelah mereka bertobat, maka Tuhan mengutus hakim-hakim. Mengutus pemimpin yang memimpin mereka supaya mereka jangan berbuat salah lagi, ya. Pemimpin yang untuk mengingatkan atau membawa jalan keluar dari jalan yang tidak benar, ya. Pemimpin supaya mereka jangan melakukan kesalahan lagi. Kesalahan dari dosa. Ya. Jadi mereka supaya tetap menyembah Tuhan. Dan pemimpin itu juga yang memimpin perang melawan musuh-musuh Israel tersebut. Setelah mereka bertobat, dipimpin oleh hakim-hakim, dan mereka dalam perang itu mereka menang. Jadi mereka bebas dari penjajahan dari musuh-musuhnya itu. Nah, jadi tadi sudah dengarkan, Tuhan mengasihi Israel. Dan Tuhan pun mengasihi kita. Kita adalah Israel baru. Israel masa kini. Ya. Tuhan mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi kakek, nenek, oma, opa, kakak, adik. Ya. Nah, sekarang kita harus bagaimana? Sebagai anak,
anak Tuhan yang sudah diselamatkan, anak Tuhan atau umat Tuhan masa kini, ya. Kita kan tadi juga kan anak Israel masa kini, jadi sekarang kita juga umat Tuhan masa kini. Kamu semua kan ingin diberkati ya. Nah, jadi kalian harus menjadi teladan dalam kehidupan kalian. Kan Oma bilang kalian sudah besar nih. Apalagi sekarang udah naik ke kelas 3, naik ke kelas 4. Yang kelas 4 udah naik ke kelas 5, lebih besar lagi. Menjadi teladan yang baik. Jadi anak yang baik. Harus bagaimana jadi anak yang baik? Rajin berdoa, dengar nasihat orang tua. Orang tua tuh bukan mama papa aja, oma, opa, tante, om, atau yang lebih tua. Tidak pernah berbohong. Nah, tidak pernah berbohong. Jangan nakal, tidak boleh egois. Nah, siapa yang masih suka egois? Tidak boleh egois. Tidak boleh mau menang sendiri, ya. Jadi kalian harus jadi anak teladan, anak yang baik, baik di mata orang tua, baik di mata Tuhan. Itu yang utama. Baik di mana-mana. Dan nanti orang bilang, aduh, iya ya, itu katanya kalau orang Kristen itu anak-anaknya baik-baik. Nah, siapa yang mau dipuji begitu sama orang lain? Mau kan dipuji begitu? Nah, mulai sekarang kita adalah umat Tuhan masa kini. Bukan anak-anak aja, Oma juga harus begitu. Biar Oma udah tua ya, kita sama-sama menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Oma menjadi teladan bagi yang lain. Kalian juga menjadi teladan yang lain. Itulah karena kita mempunyai Tuhan yang mengasihi kita, yang mengasihi Israel, yang mengasihi seluruh umat di muka bumi ini. Jadi anak yang baik ya, karena kita adalah umat Tuhan masa kini. Terpujilah Kristus. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, jaga kesehatan, sebentar lagi akan sekolah seperti sedia kala ya. Oke, dah. Adik, setelah menyiapkan semua bahan, sekarang adik-adik siapkan kertas HVS-nya. Di sini kalian sudah punya kertas HVS yang sudah digunting menjadi 4 bagian. Nah, hasilnya akan sebesar ini adik-adik. Setelah itu, adik-adik lipat kertas HVS-nya menjadi 2 bagian kecil seperti ini. Lalu adik-adik gunting. Kita akan membentuk pola hati dengan kertas HVS ini. Lalu dilipat 2. Baru setelah itu adik-adik gunting seperti ini. Nah, untuk membuat aktivitas hari ini kita membutuhkan 2 pola hati adik-adik. Nah, sekarang kita sudah punya 2 pola bentuk hati. Nah, bentuk hatinya adik-adik simpan. Adik, setelah membentuk pola hati, sekarang adik-adik siapkan kertas berwarna putih. Kertasnya boleh kertas apa saja adik-adik. Kalau di sini saya menggunakan kertas buffalo. Nah, kertas ini mau kita gunakan untuk membentuk bentuk awan adik-adik. Adik-adik kalau pola awannya sudah jadi, sekarang adik-adik ambil kertas buffalo-nya. Nah, kertas buffalo-nya adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Setelah dilipat menjadi 2 bagian,
adik-adik gunting sedikit bagian bawahnya. Lalu pada setiap bagian pojok adik-adik gunting melengkung seperti ini. Nah, kalau sudah akan jadi seperti ini adik-adik. Sekarang kita mau menempel. Yang pertama kita akan menempel bentuk awan ini di kertas bekal yang sudah adik-adik gunting persegi tadi. Untuk menempelnya adik-adik bebas untuk menempel di sebelah mana saja. Lalu setelah itu kita akan menempel pola bentuk hatinya. Lalu kita beri lem pada bentuk hati yang pertama. Sekarang kita akan menempel pola bentuk hati yang kedua. Adik-adik beri lem hanya di bagian sini saja adik-adik. Nah, lalu adik-adik tempel di atas bentuk hati yang pertama. Nah, akan jadi seperti ini adik-adik. Sekarang kita akan menggambar. Gambarnya akan seperti balon udara ya adik-adik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gambar lagi. Nah, di dalam gambar hati ini adik-adik menulis nama adik-adik sendiri. Nah, adik-adik, aktivitasnya sudah jadi nih. Jangan lupa di sini nama adik-adik, kalau tulisan aku bangga jadi umat Tuhan. Lalu adik-adik boleh hias. Pada bagian dalamnya adik-adik menulis lagi aku umat Tuhan yang takut dan taat padanya. Lalu bentuk ketaatan adik-adik pada Tuhan itu seperti apa? Kalau kasih di sini, aku mau rajin berdoa, aku mau rajin beribadah, dan aku mau rajin baca Alkitab. Adik-adik boleh tulis sebanyak yang adik-adik bisa tulis ya. Adik, aktivitas kita sudah selesai. Jangan lupa kirimkan hasil aktivitas adik-adik ke kakak lain di lingkungan adik-adik masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk merespon firman yang telah kita dengar, yuk kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 25, Mari Kita Bergembira.
adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengikuti aktivitas. Sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, berterima kasih untuk pimpinan Tuhan pada kami hingga pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan mendapatkan aktivitas untuk kami lakukan. Tuhan, kiranya kami bisa melakukan semua yang kami dapatkan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Negara kami tercinta, tempat kami hidup, tinggal, dan belajar. Tuhan Yesus, tolonglah negara kami pada saat ini agar bisa melalui bencana virus corona yang sedang kami semua hadapi. Tuhan Yesus, kiranya negara kami bisa pulih kembali. Tuhan, tolong para pemimpin negara kami di dalam menangani bencana virus corona ini. Kiranya negara kami melalui bencana ini akan menjadi semakin maju, menjadi bangsa dan negara yang kuat, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Pada saat ini, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, kiranya di dalam masa-masa ini, gereja kami, Gereja Petra boleh tetap melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, tolonglah untuk ibadah bagi anak-anak klien, bagi anak-anak PA yang masih akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah online. Tuhan, kiranya kami semua tetap rajin dan dengan sukacita mau beribadah setiap minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berilah kami semangat dan sukacita untuk selalu beribadah karena kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang tua kami, saudara-saudara kami, atau teman-teman kami. Tuhan, kiranya mereka akan memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kiranya mereka memperoleh kesembuhan dan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu kembali. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Tuhan, terima kasih karena kami boleh melalui 1 tahun sehingga kami akan memasuki tahun pelajaran yang baru. Tuhan Yesus, berilah kepandaian kepada kami agar kami bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan kiranya mendengarkan doa kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa kepada Tuhan agar adik-adik semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, Kak Amanda ingin mengucapkan selamat pada adik-adik yang sudah naik kelas. Nah, minggu depan kita akan bertemu di ibadah ucapan syukur kenaikan kelas ya. Dan Kak Amanda selalu mengingatkan agar adik-adik mengikuti ibadah online setiap minggunya. Jangan lupa melakukan aktivitas. Selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 27, Sedangkan Burung yang Kecil. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa, adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah hari ini. Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nyanyian yang boleh kami nyanyikan bersama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, untuk aktivitas. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kegiatan kami kembali di hari ini dan juga di minggu yang baru ini. Kiranya Tuhan tetap sertai kami. Tuhan juga pada saat ini kami berdoa yang akan mempertemukan kami di minggu yang akan datang di dalam ibadah minggu, ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.